Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-thayyibin at-tahirin amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Dan kita lanjutkan kajian kita membahas matan akidah Imam Al-Bukhari. Pada pertemuan kali ini, yang mana insya Allah merupakan pertemuan terakhir kita, insya Allah di pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang tersisa, yakni perihal sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap ulil amri, yakni para penguasa kaum muslimin. Kemudian permasalahan terkait haramnya memerangi kaum muslimin. Kemudian permasalahan terakhirnya ini terkait mendoakan kebaikan untuk ulil amri, ini penguasa kaum muslimin. Dan untuk pertemuan kali ini tidak saya share screen karena saya tidak bisa memonitor apakah live streamingnya mati ataukah termute, itu saya tidak bisa pastikan ketika share screen. Jadi bagi pemirsa atau peserta atau yang sedang hadir live streaming atau yang mendengar melalui rekaman, saya sarankan untuk melihat modul yang sudah saya terjemahkan dan juga sudah saya berikan penjelasan secara ringkas yang sudah saya share sebelumnya di channel Telegram. Kita mulai. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Al-Bukhari ketika beliau meriwayatkan akidah beliau dari guru-guru beliau, beliau berkata, wa an la nunazi al-amra ahlahu. Dan kami, yakni ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, guru-guru Imam Al-Bukhari, berpendapat an la nunazi al-amra ahlahu. Ini tidak memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, tidak menggulingkan kekuasaan mereka. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun la yakhillu alaihinna qalbu mri'in muslim. Ada 3 perkara, ada 3 hal yang mana hati seorang muslim itu tidak menyimpan dendam padanya, yang mana hati seorang muslim itu tidak terdapat khianat, tidak terdapat dendam, terdapat kebencian pada 3 hal tersebut. Yang pertama di sini disebutkan ikhlasul amali lillah. Yang ini mengikhlaskan setiap amalan kita kepada Allah. Kita beramal dengan niat untuk mengharapkan pahala, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan masuk surganya Allah, dan seterusnya, niat-niat yang baik. Tidak, kita beramal tidak untuk dipuji orang atau untuk kepentingan duniawi. Kemudian yang kedua, wa ta'atu walatil amri wa luzumu jama'atihim fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Yang kedua yakni wa ta'atu walatil amri, yakni mentaati ulil amri. Siapakah ulil amri? Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, ulil amri itu mencakup 2 kalangan. Kalangan yang pertama yakni al-umara, para penguasa kaum muslimin. Yang kedua adalah al-ulama, ini para ahli ilmu. Tugas seorang umara, seorang penguasa kaum muslimin, yakni adalah menjalankan, mengamalkan syariat Islam, syariat Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tugas dari seorang ulama yakni menyampaikan ilmu tersebut, menyampaikan syariat-syariat Allah,
menjelaskan mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang dilarang dalam agama Islam. Itu tugas ulama. Nah, sedangkan tugas seorang rakyat, seorang roi ya, yakni memberikan hak-hak ulil amri. Ya, apa kita memiliki kewajiban terhadap ulil amri, para penguasa kaum muslimin, yaitu diantaranya adalah mentaati mereka selama bukan kemaksiatan yang akan kita bahas berikutnya. Waluzumu jama'atihim. Kemudian juga menetapi ya jamaah mereka, yakni maksudnya adalah tidak keluar dari jamaah mereka, tidak keluar memberontak dari penguasa yang sah. Ini yang ketiga. Kemudian dijelaskan fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Ya. Karena sesungguhnya doa mereka meliputi dari belakang mereka. Summa akkada fi qawlihi, kemudian diperkuat lagi, dipertegas lagi oleh firman Allah Ta'ala ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul wa ulil amri minkum, dan ulil amri ya di antara kalian. Di ayat ini Allah mengulang ya lafaz atiu pada perintah mentaati Rasul. Ya. Jadi Allah menggunakan lafaz atiu ketika memerintahkan orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Namun tidak mengulang lagi lafaz atiunya ketika memerintahkan untuk mentaati ulil amri. Ini mengisyaratkan, menunjukkan bahwasanya ketaatan ulil amri inilah tidak bersifat mutlak. Ya, berbeda dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah ketaatan yang mutlak, berbeda dengan ketaatan kita kepada ulil amri. Maka ketaatan tersebut sifatnya tidak mutlak, namun muqayyad, yakni ya, kita wajib mentaati ulil amri selama ya ulil amri tersebut atau perintah tersebut tidak memerintahkan kita kepada sesuatu yang terdapat dalamnya maksiat. Bagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'ah fi ma'ahabba wa kariha. Ya, wajib bagi seorang muslim itu mendengar dan taatnya, ini mendengar dan taat kepada ulil amri, penguasa, fi ma'ahabba wa kariha, pada hal-hal yang ia sukai maupun hal-hal yang ia tidak sukai. Illa an yu'mara bimaksiyatin fala sam'a wala ta'ah, kecuali kalau dia diperintah untuk memaksiati Allah, maka tidak boleh mendengar dan juga tidak boleh taat. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ya fi maksiatil khaliq, dalam hal yang di dalamnya terdapat memaksiati al-khaliq, sang pencipta. Di dalam riwayat yang lain, atau fil ma'ruf, ketaatan itu dalam hal-hal yang ma'ruf. Jadi perintah atau kebijakan seorang ulil amri, penguasa itu tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama, perintah atau kebijakan ulil amri tersebut memang terkandung di dalamnya ketaatan kepada Allah dan ketaatan Rasul. Contoh, ya ulil amri misalkan penguasa memerintahkan rakyatnya untuk sholat jamaah di masjid. Ya, ini merupakan sesuatu ketaatan. Ya. Nah, ketika itu rakyat wajib untuk sholat jamaah di masjid kecuali tanpa adanya uzur. Meskipun kita ketahui bahwasanya hukum sholat jamaah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan syarat sah sholat, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Namun ketika ada perintah dari ulil amri untuk melaksanakan sholat jamaah, maka sesuatu yang diperselisihkan tersebut itu menjadi wajib, meskipun memang terdapat perbedaan ulama terhadap permasalahan
sholat berjamaah di masjid. Demikian pula sesuatu yang sunnah, ya, hukum asalnya adalah sunnah, namun kalau ada perintahnya dari ulil amri, maka sesuatu itu menjadi wajib. Contohnya apa? Seperti sholat istisqo atau berpuasa 3 hari sebelum melaksanakan sholat istisqo. Ini hukum asalnya adalah sunnah. Namun ketika imam memerintahkan untuk didirikan sholat istisqo, untuk berpuasa 3 hari sebelumnya, maka hal tersebut berubah hukumnya menjadi wajib. Ya, ini kalau yang pertama, kalau perintah atau kebijakan ulil amri tersebut di dalamnya terdapat ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini jelas pasti kita wajib untuk taat kepada mereka. Kemudian yang kedua, ya ini pada hal-hal yang mubah, dalam artian di dalamnya tidak ada perintah dari Allah dan Rasul, dan juga tidak ada larangannya dari Allah dan Rasul. Maka pada yang kedua ini, ya, juga kita diperintah untuk taat kepada mereka. Ya, terutama di dalam hal-hal mubah tersebut terdapat kemaslahatan di dalamnya. Contoh ya, seperti peraturan lalu lintas menggunakan kewajiban menggunakan helm, kemudian ada peraturan lalu lintas, lampu merah artinya kita suruh berhenti, tidak boleh berjalan, kemudian lampu hijau kita boleh berjalan dan seterusnya. Ini juga sesuatu yang wajib kita taati. Karena apa? Karena demi kemaslahatan kita, meskipun ini merupakan sesuatu yang mubah, tidak ada perintah Allah dan Rasul, dan juga tidak ada larangannya dari Allah dan Rasul. Namun karena di dalamnya bukan maksiat, bahkan ada kemaslahatan, maka wajib kita mentaati ya peraturan tersebut. Atau terkait administrasi, misalkan kita mau menikah ya, ini kan sesuatu yang mubah. Namun ulil amri memerintahkan kita untuk melakukan administrasi, pendaftaran dulu di KUA dan seterusnya, melakukan catatan ya, diberikan kartu nikah dan seterusnya. Itu juga demi kemaslahatan. Maka kita wajib untuk taat mengikuti aturan tersebut. Nah, yang ketiga ini, ya ini apabila seorang ulil amri itu memerintahkan sesuatu yang di dalamnya jelas itu adalah kemaksiatan. Contoh misalkan kebijakan yang menghalalkan khamr, menghalalkan judi, menghalalkan prostitusi. Nah, jelas kita menolak kebijakan tersebut. Kenapa? Karena kebijakan tersebut merupakan sesuatu yang maksiat, di dalamnya terdapat maksiat. Atau misalkan ulil amri melarang para pelajar wanita menggunakan hijab. Jelas ini kita tidak boleh taati. Dan contoh-contoh lainnya banyak sekali. Ya, ini jelas tidak boleh kita taati karena kebijakan tersebut itu terdapat maksiat, ya, memaksiati Allah dan memaksiati Rasulnya. Atau juga kebijakan-kebijakan yang mana hal tersebut menyudutkan kaum muslimin, ini juga tidak boleh kita untuk taati. Kemudian kita lanjutkan permasalahan berikutnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa an la yara sayfa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka, yakni para ulama ahlu sunnah wal jamaah, guru-guru Imam Al-Bukhari, yang mana Imam Al-Bukhari meriwayatkan akidahnya dari guru-guru tersebut, ya. Mereka berpendapat wa an la yara sayfa, ya, tidak mengangkat, ya, tidak boleh mengangkat pedang terhadap umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana as-saif di sini, pedang ini merupakan kinayah, ya, kinayah anil kita. Karena pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, perang itu biasanya menggunakan pedang, sehingga pedang digunakan sebagai kinayah untuk menunjukkan peperangan. Jadi maksud dari kata Imam Bukhari di sini, maksudnya tidak boleh atau haram hukumnya memerangi kaum muslimin, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Adapun kalau ada alasan yang dibenarkan,
Contohnya seperti memerangi Khawarij, ya, yang mana Nabi SAW memerintahkan kita untuk memerangi Khawarij. Dan juga sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah, ya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij. Di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, ya, apa namanya, terkait Khawarij ini, ya, tahkiruna tahkiruna sholatakum ma'a sholatihim, ya, kalian akan menganggap remeh, menganggap kecil sholat-sholat kalian jika dibandingkan dengan sholat-sholat mereka. Jadi mereka ini memiliki ibadah yang luar biasa, bahkan melebihi ibadahnya para sahabat. Wasiyamakum ma'asyamihim, kalian meremehkan sholat-sholat, apa namanya, puasa-puasa kalian, merendahkan puasa-puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Ya. Wa a'malakum ma'a a'malihim, kalian akan meremehkan, merendahkan amal-amal kalian dibanding dengan amal-amal mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Khawarij ini memiliki ibadah yang luar biasa, semangat dalam menjalankan agama yang sangat menggebu-gebu, ya. Namun di sisi lain mereka itu memiliki pemahaman yang rusak. Mereka memahami Al-Qur'an, As-Sunnah tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, wa yaqra'unal Qur'ana wala yujawizu hanajim, dan mereka itu membaca Al-Qur'an wala yujawizu hanajirahum, namun Al-Qur'an tersebut itu tidak melewati tenggorokan mereka. Maksudnya apa? Yakni mereka hanya sekedar membaca, ya, rajin membaca Al-Qur'an siang dan malam, namun mereka tidak paham maksudnya, tidak paham kandungannya, ya, tidak memahami Al-Qur'an sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, sehingga mereka memiliki, ya, pemahaman akidah yang rusak, ya, seperti menghalalkan darah kaum muslimin, ya, menganggap bahwasanya wajib memberontak kepada kaum penguasa kaum muslimin yang zalim. Kemudian mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya, ini adalah akidah mereka. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah, yang mereka keluar dari agama sebagaimana, ya, panah itu melesat atau keluar dari sasarannya. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum, apabila kalian bertemu dengan mereka, yaitu orang-orang Khawarij yang disebutkan oleh Nabi SAW, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka, perangilah mereka. Ini menunjukkan bahwasanya boleh, ya, atau bahkan diperintahkan untuk memerangi Khawarij sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, memerangi Khawarij. Kemudian juga memerangi Bukhot, ya, kelompok bersenjata, ya, milisi, kelompok milisi yang memerangi atau memberontak penguasa yang sah. Ya, ini boleh diperangi, ya, Bukhot, dengan syarat, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh kitab-kitab fikih, dengan syarat yang pertama, mereka memiliki kekuatan, yang memiliki pasukan, memiliki persenjataan. Kemudian yang kedua, mereka memiliki ta'wilun sa'ik, yang memiliki alasan yang dibenarkan. Kenapa mereka memberontak keluar dari ketaatan kepada penguasa, kemudian kenapa mereka memerangi memerangi penguasa? Karena mereka memiliki ta'wilun sa'ik. Kemudian yang ketiga, tidak boleh kita, ya, memerangi Bukhot kecuali kita sudah melakukan diskusi dengan mereka. Jadi penguasa mengirimkan putusan kepada mereka, kemudian berdiskusi mencari titik temu dengan mereka. Ketika jalur diskusi tidak melalui jalur diskusi tidak menemukan titik temu, maka setelah itu baru boleh diperangi. Kalau diperangi pula juga tidak boleh semena-mena, ya, ada aturannya. Misalkan orang yang sudah terkapar tidak mampu berperang lagi, maka kita tidak boleh dihabisi, ya. Orang tersebut tidak boleh dihabisi. Orang yang terluka dalam peperangan tersebut tidak boleh
dihabisi. Kemudian ya tahanannya juga tidak boleh dibunuh. Kemudian yang kabur tidak boleh untuk dikejar. Kemudian tidak boleh ya merampas harta mereka sebagaimana dibolehkannya merampas harta orang-orang kafir dalam peperangan. Tidak boleh menjadikannya sebagai ghanimah. Ya karena mereka kaum muslimin dan ketika mereka mati wafat maka tetap wajib disolatkan, dimandikan, kemudian dimakamkan di pemakaman kaum muslimin karena mereka statusnya muslim. Ya, ini kalau ada alasan yang benar atau memerangi orang-orang atau suatu kaum yang mana mereka tidak mau sholat, tidak mau menunaikan zakat. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu sholata wa yu'tuz zakah. Ya, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan sampai mereka mendirikan sholat, sampai mereka mau menunaikan zakat. Ya, sebagaimana juga yang pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau memerangi suatu kaum yang mana kaum tersebut menolak untuk menunaikan zakat, meskipun mereka meyakini kewajiban zakat. Sebagaimana yang kita telah tahu, bahwasanya ya jelas kalau orang yang meninggalkan sholat atau tidak mau menunaikan zakat karena meyakini ya bahwasanya sholat dan zakat itu tidak wajib, maka ini sepakat hukumnya murtad, keluar dari Islam. Adapun orang yang ya enggan menunaikan sholat, menunaikan zakat walaupun dia meyakini keduanya wajib, ya dia tetap muslim namun boleh untuk diperangi. Jadi yang dimaksud tidak boleh memerangi kaum muslimin sini adalah memerangi kaum muslimin tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Adapun karena adanya alasan yang dibenarkan seperti tadi yang kita sebutkan, memerangi khawarij, memerangi buhot, memerangi kaum yang enggan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka boleh. Ya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya memerangi kaum muslimin itu hukum asalnya adalah haram. Di antaranya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi bersabda, la tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian kembali ya setelah kepergianku menjadi orang-orang kafir sehingga sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Yang dimaksud kufur di sini ya maksudnya adalah kufur asghar. Jadi Nabi SAW ya menyerupakan peperangan atau pertikaian ya peperangan antara kaum muslimin dengan kekufuran ya yakni kufur asghar sebagai peringatan untuk ya tidak tidak terjadi peperangan atau memerangi kaum muslimin ya. Karena istilah kufur meskipun itu adalah kufur asghar maka itu adalah sesuatu yang sangat perlu kita waspadai ya. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun. Sedangkan memerangi kaum muslimin ya itu juga memerangi seorang muslim itu juga hukumnya kufur. Ya, ini kufur asghar, kufur yang tidak menyebabkan pelakunya sampai keluar dari Islam ya, namun dia tetap terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Kemudian kelompok yang pertama kali dalam sejarah Islam yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang menghalalkan memerangi kaum muslimin disebabkan karena mereka mengkafirkan kaum muslimin ya disebabkan dosa-dosa besar mereka, ini adalah firqah Khawarij yang mana telah diperangi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang berikutnya permasalahan terakhir, kemudian setelah itu kita akan tutup dengan ijazah ya pengijazahan matan akidah Imam Al-Bukhari.
Qala Imam Al-Bukhari wa qala al-Fudailu law kanat li da'watun mustajabatun lam aj'alha illa fi imam. Kemudian Imam Al-Bukhari menukil perkataan ya Fudail bin Iyad. Wa qala al-Fudail, berkata Fudail bin Iyad, law kanat li da'watun mustajabatun lam aj'alha illa fi imamin. Seandainya aku memiliki satu doa yang mana doa tersebut mustajabah, doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, ya, niscaya aku tidak akan menjadikannya, yaitu menggunakan doa tersebut kecuali untuk seorang imam, ya, seorang penguasa kaum muslimin. Kemudian Imam Al-Fudail bin Iyad menjelaskan alasannya, bi annahu idza saluhal imamu aminal biladu wal ibad. Karena apabila seorang imam itu soleh, seorang imam itu baik, aminal biladu wal ibad, maka negeri itu akan, ya, negeri dan rakyatnya akan hidup dalam keamanan. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, kalau doa kebaikan untuk diri kita sendiri itu manfaatnya hanya terbatas untuk diri kita sendiri. Namun kalau doa tersebut, ya, doa kebaikan tersebut kita tunjukkan kepada penguasa kaum muslimin, maka manfaatnya sifatnya umum, ya, manfaatnya untuk seluruh rakyat, bahkan untuk negeri, ini demi keamanan dan kesejahteraan kaum muslimin. Ya. Qala Ibnu Mubarak, kemudian Imam Abdullah bin Mubarak memberikan komentar atas perkataan Al-Fudail bin Iyad tersebut. Ya mu'allimal khair, man yajtari'u ala hadza khairuka. Ya. Imam Ibnu Mubarak mengatakan, wahai pengajar kebaikan, ya, ini maksudnya adalah Fudail bin Iyad sedang mengajarkan kebaikan kepada yang lainnya. Man yajtari'u ala hadza khairuka. Siapa lagi yang berani mengatakan hal ini selain engkau? Maksudnya adalah menurut Imam Ibnu Mubarak, bahwasanya Imam Fudail Iyad ini adalah seorang pengajar kebaikan, mencontohkan kepada umatnya, yang mana Fudail bin Iyad ini adalah seorang yang ditokohkan, seorang ahli ilmu yang diteladani, yang dicontoh oleh pengikutnya, oleh murid-muridnya. Ketika Fudail bin Iyad mencontohkan, yang mendoakan kebaikan kepada penguasa kaum muslimin, ini pengikutnya atau murid-muridnya akan mencontoh, mengikuti, meneladani apa yang dilakukan oleh Fudail bin Iyad, sehingga Fudail bin Iyad ini menjadi istilahnya pelopor, ya, pelopor kebaikan bagi yang lain. Karena sesuatu mendoakan kebaikan, terutama mendoakan kebaikan kepada penguasa yang zalim, itu sangat susah bagi hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita cenderung mendoakan keburukan bagi orang yang menzalimi kita. Namun di sini, ya, kita dicontohkan oleh Fudail bin Iyad untuk mendoakan kebaikan kepada penguasa kaum muslimin, karena manfaatnya yaitu berefek kepada kita semua, ya, bagi keamanan negara dan juga kemaslahatan umat. Nah, di sini terdapat perkataan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, ya, beliau mengatakan, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultani fa'lam annahu sahibu hawa. Ya, jika engkau melihat seseorang itu mendoakan keburukan bagi penguasa, fa'lam annahu sahibu hawa, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah, ya, pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salahi fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Dan apabila engkau mendapati seseorang itu mendoakan kebaikan kepada penguasa, bisolah, dengan kebaikan, dengan kesolehan, fa'lam annahu sahibu sunnah,
ketahuilah maka sesungguhnya dia adalah pengikut sunnah insya Allah jika Allah menghendaki. Karena memang tadi saya sebutkan bahwasanya mendoakan kebaikan kepada penguasa, terutama penguasanya zalim, ya itu sangat sulit bagi hawa nafsu kita. Nafsu kita cenderung yang mencaci maki, kemudian mengkritik secara terbuka di hadapan umum terhadap kezoliman penguasa. Kemudian hawa nafsu kita cenderung untuk melakukan pemberontakan dan seterusnya. Maka hal ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena memberontak dan seterusnya itu akan menimbulkan mafsadah yang besar. Memang memberontak itu hukum asalnya haram. Ya, tadi karena alasan tersebut, karena demi menjaga kestabilan negara, menjaga keamanan, ya tidak supaya tidak muncul kerusuhan, tidak terjadi istilahnya krisis ekonomi kalau adanya pemberontakan. Namun meskipun hukum asalnya itu memberontak diharamkan, namun terkadang ada hal-hal yang kita diperbolehkan memberontak kepada penguasa yang sah. Hal ini dijelaskan oleh Nabi SAW pengecualiannya. Ya, Nabi SAW bersabda, illa antarawna kufran bawahan indakum minallahi fihi burhanun. Ya, hukum asalnya seorang muslim itu tidak boleh memberontak kepada penguasa yang sah, kecuali kalau kalian illa antarawna kufran bawahan, ketika kalian melihat ya kekufuran yang nyata, kekufuran yang jelas. Minallahi fihi burhan, ya, yang mana terdapat keterangan dari Allah dalam hal tersebut. Contoh misalkan penguasa misalkan melarang rakyatnya untuk mendirikan sholat 5 waktu, melarang didirikannya sholat Jumat, melarang puasa Ramadan. Jelas ini adalah kekufuran yang nyata. Kita boleh yang memberontak saat itu. Namun dengan syarat. Syarat yang pertama memiliki kemampuan. Ya, kita memiliki kemampuan untuk menggulingkan penguasa tersebut. Kalau misalkan penguasa memiliki tentara, memiliki persenjataan yang lengkap, persenjataannya canggih-canggih, sedangkan kita hanya bermodalkan batu, hanya bermodalkan tombak, pedang dan seterusnya, maka ini tidak sebanding. Maka saat itu tidak boleh memberontak kepada penguasa yang sah. Kemudian tidak menimbulkan mafsadah kerusakan yang lebih besar. Ya, misalkan kalau kita memberontak, maka akan timbul mafsadah yang besar. Ini seperti tadi yang kita sebutkan, terjadinya pertumpahan darah, terjadinya keributan, kerusuhan, penjarahan di mana-mana, krisis ekonomi, ya. Kemudian terjadinya huru-hara dan seterusnya. Maka ini menimbulkan mafsadah yang besar. Maka ketika itu kita tidak boleh memberontak kepada penguasa. Ya. Jadi solusinya gimana? Maka kita hijrah, ya, berpindah ke negara lain, negeri lain, yang mana kita bisa menjalankan syariat Islam dengan baik. Jadi kita diperintah untuk tidak memberontak kepada penguasa itu bukan karena kita menjilat, ya, bukan karena kita ingin jabatan di sisi penguasa, bukan karena kepentingan duniawi, bukan karena harta, namun kita dilarang memberontak itu karena kita menjaga menghindari mafsadah yang besar, yaitu yang menghindari adanya pertumpahan darah dan seterusnya, bukan karena kita adalah seorang penjilat, bukan karena kita menginginkan dunia, menginginkan kekuasaan dan harta dari penguasa. Jadi mungkin itu saja yang kita bisa kaji untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika saya banyak keterbatasannya dalam penyampaian atau ada hal-hal yang dirasa kurang dalam penyampaian saya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan bisa bertanya melalui channel Telegram yang disediakan kolom komentar di sana, silahkan. Saya ijazahkan matan akidah
Imam Al-Bukhari ini bagi siapa saja yang mendengar langsung melalui live streaming atau mendengar melalui channel Telegram ya, melalui rekaman yang ada di channel Telegram Markas Ibnu Huzaimah. Kemudian juga disyaratkan menyelesaikan atau lulus ujian akhir yang insya Allah akan saya kirimkan di pekan depan. Wallahu taala a'lam. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.